kalau misalkan dari alat yang ini sendiri, hitungan kita itu sebenarnya ada di angka sekitar 20 kilo sebulan untuk yang mesin ini. Nah, berarti untuk hitungan setahun itu kita punya 240 kilo saja. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita punya mesin yang sweet press atau hot press, itu kita bisa merecycle sebanyak 1,5 ton sebulan. Kalau kita hitung per tahun itu kita hampir kurang lebih 20 ton. Itu. Selamat pagi sahabat Dai, pagi-pagi lari di Bandung tuh, wah udaranya seger banget lihat tuh, pohonnya tinggi-tinggi. Kebetulan buat tumbler ribet juga ya kalau lari pakai tumbler kayak gini. Itu akangnya pakai tumblernya keren tasnya, kita samperin yuk, kita tanya yuk. Selamat pagi Kang. Pagi. Wah, ngomong-ngomong kok tumblernya keren banget tempatnya. Iya dong, ini dari recycle plastik. Oh, ini plastik beneran? Ini plastik nih dibuatnya dari plastik. Aku habis lari tadi dan bawa kayak gini ribet juga ya. Iya. Mau dong dibikinin kayak gitu boleh nggak? Bisa dong, mau lihat aja nggak langsung sahabat Dai? Kita masuk boleh. aja ya ke dalam. Ayo boleh. Ayo. Mampir dulu, yuk, let's go. Sahabat Dai, selamat datang di Olah Plastik. Ayo kita masuk. Wah, jadi ini Kang Rizal Iya, namanya ini. olah plastik. Jadi yang diolah di sini harus plastik Harus dong ya, plastik pasti ya. dong. Ya gimana sih bahan material pertamanya tuh? Nah, ini ada contohnya nih. Kita punya beberapa contoh. Ada materialnya kita bisa lihat di sini. Ada dari recycle plastik nih. Oh iya sebenarnya. Kita cacah. Ini udah cacah ya? Dari cacah. Oh oke. Ini dari apa? Kalau ini biasanya kita dapatnya banyak banget ya kategori sampah plastik gitu. Nah, kalau untuk warna pink sendiri sebenarnya ada beberapa brand untuk pengusir nyamuk. Kita ambil capnya kayak gitu. Nah, tutupnya. Tutup capnya. Oh, MG. Ternyata itu ya. Nah, kalau ini kita mesti udah tahu lah ya, Iya, brand bener-bener. minuman gitu. Jadi tutup botol minuman Tutup botol ya? minuman ini salah satunya. Kalau misalkan yang kayak gini, sebenarnya dari facial wash. Oke. Tubnya kan dia empuk. Wah. Nah, kalau tipenya kita sebutnya LDPE, jadi ya kita pakai juga buat recycle gitu. Jadi tutup itu tuh rata-rata semua tipenya ada LDPE gitu ya? Ada LDPE. Oke, sahabat Dai lihat. Tapi kan biasanya tuh jadi meja seperti ini, Betul. bangku, gitu ya, kotak-kotak. Itu gitu yang ya. udah sehari-hari lah kita Itu yang produksi sehari-hari. untuk bikin papan dan ya furniture Betul. terutama kayak gitu. Ini alas gelas, itu Alas kan gelas. umum gitu ya. Nah, Tapi kok ini manik-manik? Nah, ini manik-manik nih kita udah kembangin karena kalau misalnya kita lihat orang udah banyak lah yang pakai dari papan. Sekarang kita kembangin untuk yang benda-benda kecil nih. Kayak gitu. Nah, ini juga salah satunya juga bisa dilihat ini udah pakai cetakan. Kayak gitu. Jadi kita bisa langsung buat barang-barang kecil. Oke, Dan cetakannya. Oh iya, ini harus dicetak ya? Dicetak. Jadi dari kotak nggak bisa dipotong-potong jadi manik-manik kayak gini ya? Nggak usah dipotong. Kita dari cetakan udah langsung diisi. Langsung jadi. Nanti kita bisa lihat di dalam ya untuk hasilnya gitu. Kita lihat nih sahabat Dai, gimana proses pembuatan untuk manik-maniknya. Yuk, let's go. Nah, sahabat Dai, kalau di sini ini ruangan desain kita, di mana kita ngolah yang tadi dari manik-manik itu harus kita desain dulu sebelumnya. Wah, ini dia dapurnya. Permisi teman-teman. Halo. Oke, ide-idenya semua dari sini. Dari sini. Oke, dan itu gambar apa? Nah, ini gambar cetakannya sebelum membuat si barangnya jadi seperti ini, kayak gitu. Oke. Ini cetakan kita desain sendiri di sini untuk nanti akhirnya kita alihkan ke mesin CNC. Oke, jadi ini yang disebut Molding. Iya. Oh gitu. Betul. Jadi plastik-plastik yang sudah dicacah tadi Betul. masuk ke mesin baru ke molding ini. Nah, sebelum buat moldingnya harus kita cek dulu dari segi desain. Biar lebih presisi. Oke. Baru Paling kita bisa buat gini. kecil tuh seberapa sih ukurannya? Nggak Ini Rizal? bisa sampai 1 milian mungkin. Sampai ya start
sebenarnya kita punya minimalnya di 3 mili. 3 mili. Karena kita ngomonginnya di recycle. Kalau misalnya untuk ukuran pabrik mungkin bisa sampai 1 mili, tapi untuk di recycle minimalnya 3 mili. Jadi olah plastik tuh dari tahun berapa sih Kang Rizal sebetulnya berdirinya? Kalau olah plastik tuh kita startnya dari tahun 2020. Itu langsung kita mainkan untuk ke recycle plastik. Di 2018 riset dulu ke vacuum forming itu untuk packaging, tapi di 2020 kita shifting semua. Kita pivot nih untuk main recycle plastik karena limbah dari vacuum forming itu sangat besar. Dari mulai tahun 2020 kita ke stop sama COVID, akhirnya kita pakai setahun untuk R&D dan hasilnya ya kita bisa lihat. Dari segi desain kita lebih banyak bermain. Keren. Hanya diolah plastik yang bisa membuat output produk sekecil itu teman-teman. Dan ini di molding biasanya kan hanya papan ya. Betul. Wah keren. Kalau ini kita udah lihat desainnya, boleh nggak sahabat Dai diajak untuk ngeliat proses bikinnya sampai jadi produknya? Ayo sahabat, kita lihat produknya ya. Oke, let's go sahabat. Betul. Sahabat Dai, kita lihat nih alat yang bisa merealisasiin ide kita tadi dari desain. Ini salah satu contoh mesin yang mendukung untuk membuat barang-barang seperti ini nih. Jadi dari desain komputer tadi dibikin moldingnya, terus kemudian dicetak menggunakan alat ini sahabat Dai. Ini. Wah, gitu Kang. Oke. Nah nanti proses pengerjaan kayak gimana? Nah, jadi kita pertama masukkan bahan dulu ke dalam si barelnya. Setelah itu nanti dibantu oleh tim saya untuk di-press. Ini sudah ada cetakan juga, udah siap. Begitu sudah di-press, suhunya sudah sesuai setting dan lain-lain. Intinya kalau plastik sudah cair, kita press, tunggu sebentar, dan nanti keluar hasilnya. Begitu. Yang kita butuhkan ini dari molding tadi jadinya seperti ini. Sahabat Dai, lihat nih sahabat Dai, ini dia yang tadi dari hasil cetakan seperti ini, nanti akan dianyam prosesnya menjadi seperti ini. Wah keren banget ya. Ini alat atau apa output terkecil yang pernah saya lihat. Ternyata bisa juga ya di-press seperti itu ya sahabat Dai ya. Berarti kalau ngomongin soal quantity, sebulan tuh di teman-teman olah plastik ini bisa ngolah berapa banyak? Kalau misalkan dari alat yang ini sendiri, hitungan kita itu sebenarnya ada di angka sekitar 20 kilo sebulan untuk yang mesin ini. Nah berarti untuk hitungan setahun itu kita punya 240 kilo saja. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita punya mesin yang sheet press atau hot press, itu kita bisa merecycle sebanyak 1,5 ton sebulan. Kalau kita hitung per tahun itu kita hampir kurang lebih 20 ton. Seperti itu. Banyak loh 20 ton. 20 ton udah membantu merecycle dari total sampah yang ada di Bandung, walaupun tidak bisa terserap semuanya. Harusnya itu ke landfill, malah sekarang bisa diolah. Sudah ada alternatif lain sebelum ke landfill. Tadi kan kita udah lihat prosesnya untuk membuat si manik-manik. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat setelah jadi dari sini kita potong-potong dulu sesuai warnanya. Nah, warnanya bisa beda-beda ya? Beda-beda. Tergantung input ya? Tergantung input dari bahan bakunya tadi. Nah setelah sudah dilakukan pemotongan seperti ini, sebenarnya bisa kita kembangkan lagi. Ini ada salah satu contohnya tas. Ini dari manik-manik tadi? Dari manik-manik tadi. Oh iya, kok warnanya bisa beda-beda gini? Jadi di mix gitu ya? Di mix, kayak gitu. Gimana material yang kita dapatkan? Sebenarnya kayak kita bisa ambil contoh, ini warna coklat dari tutup botol minuman kopi, biasanya yang paling banyak seperti itu. Oh iya, benar. Ini juga putih, paling gampang. Nah, ini juga ada dua fungsi ini lagi kita kembangkan gitu sebenarnya. Bisa dibawa, dijinjing seperti ini, atau kita pakai sekalian. Bisa seperti ini. Oh iya, kayak gitu. Wah, kece banget loh. Kita pun udah mencoba bentuk-bentuk lain, ini nanti mungkin dikembangkan untuk jadi handle. Ini apa? Ini dari beads atau manik-manik tadi yang ukurannya lebih kecil sebenarnya. Jadi kalau yang tadi kita lihat itu sebenarnya
terkecil di sini Ya, ya. dengan moldingnya. Ini yang sedang kita kembangkan juga Lebih lebih kecil kecil lagi kayak gitu. Oke. Nah, Wah, tuh sahabat Day, ini moldingnya semua satu-satu nih. Tuh lihat. Oh, jadi banyak ya cetakannya juga Banyak sesuai dengan cetakannya. kebutuhan ya gitu. kalau misalnya dari yang kita lihat di cetakan ini, desain kita yang kembangkan. Oke. Nah, tapi kita ngeliat dulu dari brandnya suka apa, karakter Ya. brandnya seperti apa, baru kita desain sesuai kemampuan kita. Ya. Nah, Jadi akhirnya customize-nya dari desainnya itu dari sendiri. desain gitu itu ya? sendiri kita menjual keunikan desain kita seperti itu. Makanya kita nambahin karakter brand mereka ke sini juga, di-combine biar jadi produk yang menjual seperti itu. Keren sahabat Day. Nah, ini juga ada contohnya lagi, ada casing buat jam tangan. Oh iya tuh. Nah, ini warnanya ada beberapa. Ini dengan brand di Bandung juga, jam tangan yang biasanya mereka kerjakan pakai kayu, mereka shifting untuk pakai recycle plastik juga, seperti itu. Ini juga apa ada. lagi nih? Ini sama sebenarnya secara fungsi untuk tarikan odol juga. Cuman dengan konsep kita punya desain waktu awal kerjasama dengan salah satu studio branding di Bandung. Cerita awalnya itu cuman pengen buat karakter yang ketawa guling-guling gitu. Oh, oke. Nah, Ya. tapi kita selipkan untuk ada odolnya lagi untuk muter. Jadi kita punya narasinya bercerita tentang kalau misalkan orang ketawa sampai guling-guling atau Nah, ini berputar-putar alatnya gitu ya. guling-guling untuk Ya. Tapi ngeluarin kita odol ya. Oke. ngambil karakter untuk berguling-gulingnya itu dimasukkan odol. Jadi ketika diputar pun ada Wah, sedikit filosofinya gitu. story itu penting untuk sebuah produk benar-benar. Nah, ini berlanjut lagi kita punya kita membuat gantungan kunci lagi dengan ya mungkin bisa ditambahin detail-detail dalam tulisannya di moldingnya. Oke. Nah, itu sebenarnya bisa kita dapetin dari kekuatan di moldingnya itu. Yang bisa menjual tuh seperti itu. Dan ini saya yang amazed tuh ini nih. Nah, ini Ini contoh-contohnya. Ini kancing. kancing loh, sahabat Dai, lihat. Dan Ini kita- ada di baju saya nih. Ya, Ini ini beneran untuk- bisa. Nah, udah dipakai sama brand juga, brand fashion di Bandung. Kemarin kita sempat collab juga di launchingnya acara IMS di Jakarta untuk dipakai di kemeja sebuah kantor. Iya. Ke ranah-ranah ada industri fashion, ada Iya, industri apapun lah kita dengan plastik tuh ternyata bisa berkembang lebih jauh gitu. Nah, ini salah satunya. Ini multifungsi juga. Itu apa? Ini ditujukan untuk pembuatan hang tag atau naruh biasanya di baju ada hang tag buat naruh harga. Oh, I see ya. Tapi- jadi price tag-nya taruh di situ. Price tag-nya sebenarnya nanti ditaruh di belakang biar bisa Iya. taruh harganya. Nah, cuman karena orang itu biasanya nggak pernah memperdulikan dari sisi hang tag tuh, udah beli baju, buang hang tag. Buah hang tag ya. Nah, sekarang kita kembangkan tuh, ini bisa jadi tatakan gelas pertama. Nah, di sini ada lubang yang sebenarnya untuk nempel tali, kita pikirkan itu kita bor miring dikit untuk naruh dupa. Oh, oke. Jadi selain bisa untuk kita Iya, taruh gelas, Jadi bisa untuk sembahyang juga. gitu. Wah, sampai ke sana gitu ya. Bisa sampai kita detail mikirinnya karena pengen ngejual yang namanya multipurpose-nya itu dari sebuah barang gitu. Iya, Nah, ini iya, juga iya. ada. Salah satunya ini sisir. Nah, ini Kita punya dua masih ada contoh. ngisir ya zaman sekarang ya. Masih Gen Z ada ya? dong. Ini kita pakai enak banget gitu di rambut sebenarnya. Oke. Nah, ini ya Tapi kenapa bikin sisir? karena kalau menurut kita material dasarnya si sisir tuh banyaknya plastik kalau kita lihat. Benar. Contohnya di hotel. Benar, benar. Di hotel itu banyaknya dari sisir plastik. Betul. Nah, itu kan kadang kita bawa untuk traveling dan apa-apa. Kemanapun kita yang penting easy untuk dibawa gitu. Nah, kenapa nggak kita sambungin juga dengan tadi material waste? Kita udah mikirin juga dengan desain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang pabrikan gitu. Tapi kan lebih menjual dengan warna-warna yang lebih marble dan bermain. Apalagi dari sisi hotelnya pun kita ada pemikiran, oh nginep di hotel ada waste-nya juga dari sampah plastik yang dibawa ketika menginap gitu. Oh, oke. Bisa ditukar menjadi sebuah Jadi sisir kan. pihak hotelnya menarik. bisa memberikan waste-nya ke olah plastik. Betul. Terus di sini diolah lagi menjadi output yang mereka juga bisa gunakan untuk Bisa customer gunakan. mereka gitu. Betul. Oh, jadi Gitu. sirkular ya sebetulnya ya. Mm, Wah, keren-keren sahabat Day. Gitu. Nah, kerennya lagi ternyata selain produk-produk kecil seperti ini, teman-teman juga masih bikin produk-produk yang besar seperti kursi, bangku, meja, dan mebel lainnya. Mebel lain furniture atau bahkan bisa sampai ya kita sebutnya kategorinya home living lah ya. Oke, Kayak gitu. kita lihat yuk prosesnya kayak gimana sahabat Day. Yuk, let's Ayo go. kita lihat lagi yang selanjutnya.
setelah kita lihat proses yang mesin injection atau yang menggunakan molding, kita berlanjut ke pembuatan barang yang satunya lagi. Ini namanya recycle plastic board. Oh, oke. Nah, itu kalau misalkan kita melihat dari bahan bakunya tetap sama menggunakan cacahan. Ini udah dicacah dan udah dipilah gitu ya, Sudah berdasarkan dipilah. jenisnya. Oke. Ini sudah satu tipe tadi. Kita pakainya tipe HDPE. Ya. Nah, setelah proses sorting tadi atau pemilahan, itu kita bisa membuat dua opsi. Warnanya sudah tercampur seperti ini, atau dipisah warnanya. Nah, misalkan jadi satu warna, seperti ya putih sendiri, biru sendiri, kuning, atau warna apapun, atau sudah tercampur seperti ini. Jadi kita bisa ngikutin warna plastik yang memang sudah ada di pasaran. Jadi kalau dari sini nanti prosesnya apa lagi? Nah, kalau misalkan sudah tersortir dengan baik, kita akan hitung kiloannya untuk kebutuhan pembuatan papan tadi. Ada yang tebalnya 1 cm, itu butuh 13 kilo. Ada juga yang 2 cm, tebalnya butuh 25 kilo. Nah, setelah proses penimbangan selesai, nanti kita siapkan untuk di mesin press kita, itu dengan menggunakan panas. Dan kita masukkan dulu sesuai kiloan, dipres selama 1 jam, dan itu bisa menghasilkan satu papan. Tapi dengan suhu tertentu akhirnya bisa setting, kita pun masih harus menunggu karena plastik itu sangat fleksibel materialnya. Kita harus menunggu sekitar 3-4 jam sampai dia stay atau cool gitu, atau sampai setting biar dingin gitu. Dari situlah baru kemudian jadi papan-papan yang siap dibentuk. Siap dibentuk. Nah ini termasuk papan-papan yang tadi udah selesai proses pengepresan gitu ya? Pengepresan ini sudah jadi. Wah, tebal juga ya. Ini kayak marmer loh Sobat Dai ini tebelnya. Ini tebalnya 2 cm. 2 cm. Contohnya kayak gitu. Nah, mungkin ada yang 1 cm udah kita pisah sebelah sini. Ini sudah selesai dipola oleh kita kayak gitu. Nah, di polanya tuh bisa jadi apa aja Kang Rizal? Kalau misalnya di polanya itu masih banyak kemungkinan yang bisa kita buat. Ada furniture, ada home living tadi yang kita lihat mungkin gitu. Ada bisa jadi hanger, bisa jadi tempat sampah yang banyak sekarang. Atau cuman sekedar untuk melapisin pun bisa gitu. Karena kita sudah buat yang ukurannya tipis. Salah satunya bangku yang didudukin sama Kang Rizal nih. Nah, ini contohnya adalah yang tebalnya 2 cm. Seperti itu. Itu bisa nahan beban berapa kilo? Ini udah pasti kuat lebih dari 150 kilo untuk didudukin gitu. Jadi buat berdua aman gitu ya? Sebenarnya bisa gitu, ambil pangku-pangkuan ya. Gitu. Nah, tapi supaya bisa portable tuh desainnya ada di Create khusus nggak sih? Ini ada satu polanya, kalau misalnya di desain itu sebutannya flat pack ya. Flat pack, Nah, flat pack itu biar memudahkan kita untuk bepergian atau ya lebih storaging-nya lebih mudah gitu. Tidak menghabiskan tempat. Berbeda kalau misalnya dengan yang ini dia udah fix gitu ya. Ini sudah fix, walaupun bisa dibongkar pasang, tapi dia menggunakan skrup. Sedangkan ini yang dikembangkan di olah plastik itu sendiri sebenarnya menggunakan pola yang tidak bermain dengan skrup, agar lebih mudah dan tidak perlu nambah waktu. Karena kalau misalnya kita lihat orang-orang lebih suka bongkar pasang dengan banyak-banyaknya brand furniture yang menghabiskan waktu untuk bongkar pasang gitu ya. Kita juga punya contohnya gitu. Nih saya coba praktekkan. Misalkan beneran dia bisa semudah itu Kak. Ini contoh pola kakinya. Kayak puzzle ya sebetulnya. Nah, ini sudah sesuai dengan ukuran. Kita masukkan tanpa skrup. Satu. Kita tinggal mencocokkan bagian atasnya saja. Nanti dicari mana yang tepat. Jadi Sobat Dai. Tinggal dipukul dikit, sudah jadi kursi. Jadi satu kursi. Ini bisa dibawa kemana-mana, bisa digunakan untuk piknik. Tapi kalau dilihat di Instagram, kayaknya Kang Rizal nih sering banget ngisi workshop ya. Biasa ngisi untuk siapa sih kalau untuk workshop? Kalau workshop kita ada kemarin brand, itu turunannya dari bank salah satunya itu. Pegawai internalnya pengen diajarin untuk recycle plastik dengan menggunakan mesin injection atau molding yang tadi. Gitu. Jadi bawa mesin itu ke event. Jadi mereka bisa lihat langsung proses pembuatannya dari tutup botol ataupun dari bahan-bahan yang waste itu menjadi output yang bisa mereka pakai kembali gitu. Nah, kita mengajarkan untuk
dari pemilihan warnanya sudah kita pisahkan terlebih dahulu. Begitu nanti audiens atau pengunjungnya pengen mencoba, mereka bisa nyampurin warnanya sendiri. Jadi sesuai karakter masing-masing warnanya bisa diinjek gitu Tapi hasilnya. kalau dari brand yang sampahnya diolah tuh ada juga yang partisipasi? Kalau misalkan dari brand, salah satunya air minum dalam kemasan, kita pernah diajak untuk ada satu event maraton di Bandung, itu sudah hampir setahun sekali digelar. Itu mereka mengajak kita untuk edukasi dari mulai pelari maratonnya itu ketika minum air minum dalam kemasan, tutupnya dioper ke kita di event. Oh oke, jadi sirkular gitu ya? Sirkular. Jadi produknya bisa diputar lagi, diberikan lagi kepada mereka gitu, outputnya gitu. Jadi brand tersebut memberikan sampah tutup botol ke kita untuk diolah lagi dan kemungkinan bisa digunakan lagi untuk event mereka berikutnya. Wah, seperti itu. Keren-keren. Karena circular economic ini yang kemudian sekarang lagi didorong baik itu pemerintah maupun teman-teman aktivis gitu ya di lapangan ingin mendorong supaya tadi circular itu terjadi gitu ya. Betul. Jadi muter lagi produknya bisa dipakai gitu. Wah, keren kalau gitu. Kebetulan saya juga kayaknya mau camping nanti habis dari jogging sini. Ini boleh dilipat lagi kan? Boleh. Supaya kita bisa bawa pulang, boleh? Boleh dong. Let's go sahabat kita. Kita packing lagi. Buka. Lipat. Tinggal masuk kardus. Tinggal masuk, kita tinggal pulang. Oke, let's go. Keren juga ya jalan-jalan di olah plastik. Ternyata banyak ilmu baru dan banyak produk-produk yang kita nggak kepikiran sebelumnya dan ada di sini gitu. Tapi kalau ngomongin soal inovasi, apalagi yang sekarang lagi teman-teman R&D dan kembangkan? Kalau misalkan kita ngobrolin tentang limbah plastik tadi, masih banyak kemungkinannya. Jadi kita masih tadi lihat salah satunya mungkin pengembangannya di produk-produk yang manik-manik seperti itu. Kita masih banyak R&D-nya karena ini unlimited possibility sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin banyak fokusnya di furniture, terus tadi ada produk-produk kecil atau sebetulnya perintilan ya untuk dijual ke retail, seperti itu. Oke, paling jauh tuh produk teman-teman olah plastik itu sudah sampai wilayah mana? Kalau misalkan scoop dari Indonesia sendiri, kita baru ada di Sumatera, Pulau Jawa, ada di Kalimantan, sama Bali. Nah, untuk luar negeri, kita baru ngirim sampel ke Jerman terakhir. Terus ada juga di salah satunya yang paling banyak di Singapura sebenarnya, kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, kalau tertarik sebenarnya masih banyak nih pasarnya, seperti itu. Dan negara-negara maju atau negara-negara berkembang lainnya juga sebetulnya sudah mulai concern dengan hal-hal seperti ini gitu. Betul. Produk-produk yang berasal dari recycle. Nggak berasa setengah jam udah keliling di olah plastik. Terima kasih loh Kang Rizal udah diajak keliling. Siap. Dan terima kasih juga nih tumblernya. Iya dong. Jadi enak nih kalau mau lari pakai tumbler kayak gini. Nanti lari udah ada pegangan ya. Betul. Terima kasih Kang Rizal, terus berinovasi dan tadi ditunggu update-update-nya di Instagram ya. Oke, sampai jumpa lagi sahabat Dai. Bye.